barik ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Segala puji hanya bagi Allah yang telah mengangkat kita pada ta'lim ilmu kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kelompok dan golongannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, datangan keluarga baru. Selamat datang Mas ya. Kita di sini satu RT ada hampir 150 kakak. Tapi kita jalan taklim ini udah 11 tahun ya, segini-segini aja. Udah hampir 11 tahun, alhamdulillah. Tapi ya beginilah, bukan karena nggak ada yang mau datang, karena begitu sulit orang bangun subuh ya. Subuh itu begitu berat untuk orang-orang, makanya sampai Nabi bilang bagi orang-orang yang munafik itu berat sekali untuk mereka melangkahkan kaki untuk melaksanakan sholat subuh, karena memang begitu berat. Enak-enaknya orang tidur, jadi wajar. Bahkan ada saudara kita di kampung ini bukan sama sekali nggak pernah sholat subuh kesini, seumur hidupnya juga ada banyak. Karena itu penting sekali kita untuk membina kepada mereka. Karena lingkungan kita itu bukan cuma kita berpikir mereka malas, bukan, karena mereka juga nggak tahu ilmunya gitu. Bahkan kalau kadang-kadang kalau saya suka ngobrol-ngobrol ya sama teman-teman, sama warga-warga kita, bahkan mereka tuh nggak tahu sholat rawatib itu apa aja, mereka nggak tahu. Bahkan mereka juga nggak tahu banyak membedakan halal dan haram. Kenapa? Karena mereka tuh nggak pernah mau menuntut ilmu. Gitu. Bahkan yang nggak bisa baca Quran pun mungkin di sini banyak banget. Tapi di saat kita ngajak untuk baca Quran di sini, belajar ngaji, hari pertama rame, besoknya nggak ada yang ngomong lagi. Masya Allah. Bapak itu sampai bosen banget tuh ngajarin orang belajar ngaji. Dari awal diajarin alif ba ta aja nggak tahu. Kita rangkul, kita ajarin ngaji. Tapi yang namanya susah warga kita. Mereka takutnya dikatain, padahal kita membina mereka itu justru untuk kebaikan mereka sendiri. Bahkan di kampung kita ini Ramadan tuh banyak sekali dulu yang berani ngerokok di luar ya, berani makan minum di luar terang-terangan, masya Allah. Ya. Inilah fungsi kita, tugas kita sebagai umat Rasulullah. Kuntum umat kata Nabi yang terbaik, umat yang terbaik. Karena kita saling menasihati kepada yang lain. Di sini juga kalau saya nunggu pinter mah kita nggak pernah jadi belajar ini. Ya nggak ada. Kita kalau nunggu pinter kita nggak pernah berbagi ilmu kepada orang lain. Gak usah nunggu pinter, cukup kita tahu aja apa yang kita pelajari, kita berbagi, tukeran ilmu aja kepada yang lain. Bukan yang satu lebih pintar dari yang lain, karena guru itu cuma satu. Guru itu cuma Rasulullah. Udah. Yang lain kita hanya menimba ilmu dari beliau. Mengikuti apa kata beliau ya. Jadi murni sekali. Tapi jangan pernah lupa, ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu qala Rasulullah, qala Muhammad, qala Yusuf, qala Ibrahim ya. Berkata Ibrahim, berkata Yusuf, berkata Muhammad. Siapa yang berkata sebetulnya? Ya Allah juga yang berkata-kata. Jadi itu nasihat bukan cuma buat Nabi, tapi buat kita semua. Karena itu penting sekali kita untuk mempelajari Quran. Kenapa? Karena itu petunjuk dari Allah. Bukan buat Nabi, bukan, buat kita sebagai umatnya. Agar kita tahu SOP kita dalam kehidupan kita sehari-hari, agar jangan menyimpang dari apa yang menjadi tujuan hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai yang ibadahnya rajin menjadi orang yang sombong dengan ibadahnya. Jangan sampai orang yang malas ibadah dikata-katain oleh orang yang lebih rajin ibadahnya. Ini nggak sampai pemahaman ibadah kalau gitu. Kalau itu akhirnya berakhir kepada kesana ya. Pembahasan kita masih tentang akhlak
Rasulullah Muhammad SAW. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu, ini ada undangan dari Majelis Taklim Nurul Amal, bahwasanya besok hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 jam 8 sampai selesai, Mushola Nurul Amal tetangga kita akan melaksanakan Isra Mi'raj, ya, peringatan Isra Mi'raj yang mendatangkan gurunya ini Pak Kolim sama Kiai Haji Tatang Tajuddin. Bagi yang ada waktunya, bagi yang waktunya senggang, silakan hadir. Kelihatannya kalau saya nggak bisa, besok ada acara keluarga di Senayan. Mungkin nanti PRT kali sama rombongan yang akan kesana ya. Dan satu lagi, nanti malam kita seperti biasa di sini ada maghrib, kita ada berzikir, baca suratul Yasin untuk sama-sama kita hidupkan malam nisfu Sya'ban nanti malam. Kenapa ini penting? Ya, warga kita kalau nggak ada yang momen-momen gitu nggak pada kumpul, ya bukan kita penting-pentingin banget, bukan buat kita aja tapi buat warga kita. Karena di tengah sepinya musola kita, saya bertahun-tahun menyaksikan sendiri kalau malam 10 Sya'ban ini penuh orang-orang di sini di musola, masya Allah. Berarti ilmunya sampai itu kepada mereka. Saya juga nggak tahu itu bisa begitu ya. Tapi penuhnya karena banyak air juga. Mungkin ada yang sakit, pengen kesembuhan, pengen ya. Walau alam itu mah tujuan mereka apapun terserah deh. Yang penting mereka mengisi musola jadi rame. Saya juga sampai kaget kadang-kadang ya. Saat tiba-tiba malam musola, lu jadi penuh begini musola, masya Allah, lu ber musolanya. Masih uduk soalnya Pak. Hah? Masih uduk. Dan udah dapat bocoran juga, ini ibu-ibu pada ngumpulin beras. Tuh kan, udah nasi uduk Ya, kan. dikoordinir oleh Bu RT dan Ibu Haji Amro, katanya nanti malam mau bikin nasi uduk ya. Jadi habis baca Yasin, habis sholat Isya jangan buru-buru pulang. Sayang momennya itu makan nasi uduk. Bukan cuma nasinya tapi kita bersilaturahminya satu dengan yang lain ya. Paling tidak ada nasihat yang bisa kita sampaikan, ada silaturahim yang selama ini kita mungkin kurang baik, hubungan dengan saudara-saudara kita ini kan bagus sekali ya. Jadi kita di situ ketemu, saling bersalaman, jabat tangan, maaf-maafkan, karena bagaimanapun juga kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita hadapi. Tapi tidak juga menjamin bahwasanya kita akan sampai ke sana. Karena itu Pak Badi nggak bosan-bosan doanya tuh, mulai dari bulan Rajab, ya Allah berkahi bulan Rajab, bulan Syaban sampai kepada Ramadan. Karena nggak ada seorang pun yang bisa menjamin kita masih hidup sampai bulan suci Ramadan. Semua ini semata-mata hanya karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala semata. Karena itu kita hidupkan malam ini, malam nisfu Sya'ban ini, dengan sama-sama kita beribadah, berzikir dan membaca Quran. Biasanya kita yang pada hafalnya baca surat Yasin. Nanti kita biasanya baca surat Yasin 3 kali ya Pak Bade. Iya. Yang pertama kita minta mohon kepada Allah untuk apa Pak Bade? Minta diampuni dosa ya Pak Bade ya. Yang pertama, yang kedua panjangkan umur, kemudian Kuat imannya. dikuatkan iman Islam. Kan bagus sekali itu tujuannya. Memang banyak juga orang yang beranggapan baca Yasin jangan cuma malam itu, malam lain aja juga. Ya nggak apa-apa, biar berarti malam itu juga boleh kan? Masa ya nggak boleh? Ya boleh aja. Kalau yang beranggapan jangan beranggapan pro kontra itu nggak usah kita bahas lah. Iya. Ya, jadi nggak usah ya. Jadi yang nggak mau baca Yasin nggak usah duduk aja, duduk situ duduk, tungguin nasi uduknya keluar. Jadi kalau yang mau baca Yasin dibaca. Ya, memang tidak ada kewajiban untuk membacanya. Tapi ini kan bagus. Ya. Ketika tahlilan kita baca Yasin, ada juga yang protes, ngapain sih baca Yasin gak ada tuntunannya? Ya baca Yasin kan boleh kapan saja, katanya ya boleh, berarti malam itu juga boleh, ya boleh. Jadi gak usah protes-protesan segala ya. Kemarin kita udah bahas, segala khilafiyah itu jangan menjadikan perpecahan di antara kita. Justru harusnya kita menyatukan diri, yang kita lihat persamaannya. Kita sama-sama umat Muhammad, kita sama-sama orang Islam, sama-sama sholat, sama-sama puasa, udah kita saudara. Jangan lagi dibahas gimana kamu sholatnya, gimana berdirinya, gimana tasyahudnya, ya, gimana kamu bersedekah, nggak usah dibahas. Ya. Yang penting kita kan sama-sama rukunnya kena.
Sama-sama sholat berdiri ya sama berdiri, mau berdirinya gimana kek, yang penting sholatnya berdiri ya. Itu udah sah. Jadi nggak usah kita bahas yang penting lebih baik kita bicarakan adalah saudara-saudara kita yang lain yang nggak pernah sholat, ayo kita ajak sholat, itu yang lebih utama ya. Jadi di sini tadi sahabat, sebelum kita kembali ke bahasan kita, dari Sayyidina Ali, baginda Rasulullah SAW bersabda, apabila datang malam nisfu Sya'ban, maka beribadahlah di malamnya dan puasalah di siang harinya. Karena sesungguhnya Allah menurunkan rahmatnya pada para malaikatnya dan para malaikatnya pada malam itu dan berkata, siapa yang meminta rezeki kepadaku, siapa yang minta keselamatan kepadaku, akan aku pelihara. Siapa yang minta rezeki akan aku berikan, dan siapa yang menghendaki sesuatu maka aku akan kabulkan hingga terbit fajar. Kemudian ada hadis yang lain dari Mu'az bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, pada malam nisfu Sya'ban Allah menurunkan rahmatnya dan para malaikatnya juga diturunkan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Juga diriwayatkan ya, dari Sayyidah Aisyah yang berkata, malam nisfu Sya'ban ini aku terbangun dan Rasulullah ada di sampingku, maka aku cari dan ternyata beliau berada di wilayah perkuburan sambil memandang ke langit dan berkata, sesungguhnya Allah menurunkan rahmatnya dan malaikatnya ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban dan mengampuni dosa hamba-hambanya. Kemudian dari Sayyidah Aisyah juga berkata bahwa Rasulullah SAW berdiri sholat, kemudian sujud yang sangat lama sehingga aku menyangka baginda telah wafat. Aku was-was dan aku melihat sedemikian, maka aku menggerakkan ujung kakinya, maka bergeraklah. Kemudian aku kembali ke rumah, dan ketika baginda selesai dari sholat, beliau datang dan berkata, tahukah kamu wahai Aisyah, apakah malam ini? Lalu Aisyah mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka baginda berkata, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Sesungguhnya Allah memandang dan mengampuni hamba-hambanya pada malam ini ya. Dan terakhir ini adalah hadis dari Naufal al-Bakhali. Suatu ketika Sayyidina Ali keluar dari rumah pada malam nisfu Sya'ban dan memandang ke langit sambil berkata, keluar pada malam nisfu Sya'ban Nabiullah Daud alaihissalam dan memandang ke langit dan berkata, ya Allah, sesungguhnya malam ini adalah malam yang bermustajab untuk berdoa dan tiada doa kecuali Engkau kabulkan. Jadi begitu banyak riwayat-riwayat, masih banyak itu riwayatnya, bahwa memang malam ini adalah malam yang sangat baik untuk kita ibadah. Bukan dalam lantaran malam yang lain tidak baik ya, tidak. Malam lain juga bagus ya. Malam lain diisi-isi dengan amal yang baik, tapi paling tidak malam ini yang terbaiknya adalah kita kumpul di mushola, ada silaturahim, ada baca Quran, ada berdoa, ada mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah mah apa aja terserah, boleh. Kita minta apa kek, asal jangan minta kepada selain Allah. Kepada Allah mau doa apa juga silakan aja, gak usah kita larang-larang. Doa mah jangan begitu, gak usah kita larang-larang orang berdoa. Orang berdoa selama doanya itu ditujukan kepada Allah, itu baik-baik saja. Yang nama kepada Tuhan ya biarin aja. Dia mau meringis kek, dia mau ngapain kek, minta apa minta itu, gak ada masalah. Yang penting doanya benar. Doanya enggak kepada kuburan-kuburan, kepada keramat-keramat. Nah itu yang harus kita beri nasihat. Selama doanya kepada Allah, dia minta apa kek, silakan aja, nggak usah kita larang. Minta mobil gimana Pak Ji? Boleh aja. Yang penting mintanya kepada Allah. Boleh. Ya. Kalau saya minta mobil. Ya boleh aja. Yang penting mintanya kepada Allah. Tapi Allah memang memberikan. Jadi yang kita lupa bahwasanya doa itu ya seringkali kita mengartikan doa itu adalah keinginan kita. Ya. Karena itu ketika nggak dikabulin kita kecewa. Itu kebanyakan kita. Padahal Allah berfirman, "Ustini atajid, aku berdoalah kepadaku akan kuberi." Artinya apa? Itu perintah Allah. Ya. Nah, ketika kita menjalankan perintah itu,
maka fasilitasnya pun Allah yang memberikan. Iya. Jadi keinginan kita pun sebetulnya bukan keinginan kita, tapi keinginan Allah. Ya. Itu adalah keinginan Allah. Iradah Allah. Jadi ketika keinginan itu datang, mintalah kepada Allah, karena keinginan itu juga datang dari Dia. Cuma kita cuma kembali doang. Keinginan datang kepada kita, masuk kembali kepada Allah. Ya. Seperti kita tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas gitu. Jangan dibiarin dalam perut doang. Modal bang kita, sakit kita. Jadi ketika apapun datang kepada kita keinginan itu, langsung nafasin kepada Allah. Makanya banyak ulama-ulama tiba-tiba tengah jalan nih berdoa. Nah, ngapain Pak Ustaz? Sudah masuk, ada keinginan tiba-tiba Allah memintakan berdoa. Banyak yang begitu. Jadi kita ketika keinginan itu datang, kembali langsung kepada Allah. Demikian juga dengan permasalahan apapun di muka bumi ini. Siapa sih sebetulnya mengaturnya semuanya? Nggak ada kan yang mengatur, pun kita diri sendiri nggak ada. Semuanya Allah yang ngatur. Jadi setiap permasalahan datang kepada kita, langsung balikin kepada Allah, balikin. Ya. Nggak mungkin seorang guru menguji anak sekolahnya, lalu gurunya nggak tahu jawabannya, kan mustahil. Ya. Di mana-mana guru pasti lebih tahu. Jadi kalau muridnya tanya dan menyerahkan gurunya suruh ngisi, pasti betul semua. Ya. Ketimbang dia merasa bisa ngisi, belum tentu itu betul tuh murid. Tapi kalau muridnya saya serahkan ke guru aja dah ngisi. Nah begitu juga dengan segala macam permasalahan, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Jangan kita merasa bisa, jangan kita merasa mampu, apalagi merasa lebih dari orang lain. Nah ini jelas penyimpangan, ya. Karena masalah terbesar dalam hidup kita itu bukan masalah dosa kita, bukan. Dosa mah apa sih Allah nggak ampuni? Allah ampunin semuanya kecuali syirik. Ya. Dosa mah Allah ampunin. Jadi permasalahan terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita merasa bersih, ketika kita merasa cukup, bisa, merasa punya ilmu, merasa punya, itu masalah hidup kita. Ya. Jadi ketika kita merasa punya, itu baru masalah. Nah kemarin tuh Pak RT Dedi berbagi cerita kepada kita semua di WhatsApp. Ada seorang bapak mau penerbangan ke Jogja. Bapak itu umurnya sekitar 63 ya, RT. Ini yang cerita anak muda nih, bawa bapak juga. Bapak ini ingin penerbangan, cuma duduk satu bangku lah gitu kira-kira. Lalu si bapak yang tua ini negur, mau kemana dek? Oh saya mau ke Madiun pak. Oh bapak mau kemana? Pulang gitu. Ya. Adek kerja di mana? Saya mas serabutan pak, katanya si yang cerita nih. Nanti dia bilang, iya serabutan tapi makmur ya, mapan, kata si bapak. Bapak bisa aja lain sama saya, kalau saya mapan tapi hati serabutan. Loh kok bisa pak? Iya, saya mapan, rumah saya di Pondok Indah, Mentereng, tapi saya cuma tinggal sendiri. Ya, istri saya baru meninggal setahun yang lalu. Lalu saya punya segala-galanya. Anak saya yang pertama sekarang sudah beristri dan bekerja di Nederland. Sedangkan yang kedua lagi ambil S2 di Amerika. Cuma anak saya cuma 2. Tahun lalu ketika istri saya meninggal, anak saya yang pertama cuma SMS. Saya ada meeting nih pak dengan klien dari Italia, gak bisa pulang, mak meninggal. Anak yang kedua SMS, aku lagi mites pak, gak bisa pulang. Sedihnya itu bapak. Dia begitu menyesal, selama ini dia hanya mencari kehidupan dunia, uang dan uang saja yang dia kejar, tapi lupa mengajarkan tentang agama kepada anak-anaknya, tentang berbakti kepada orang tuanya. Dia lupa mengajarkan, sehingga bapak itu mengatakan, jangan seperti saya ya dek, saya ini orang yang gagal. Jangan sampai kita begitu ya. Jadi apa yang kita kejar nih semata-mata hanya untuk Allah, bukan untuk kepentingan dunia ya. Jadi itulah kira-kira. Jadi nanti malam kita hidupkan. Jadi jangan makan dari rumah kalau kata bapak di sini. Ya, bawa plastik nggak? Jangan bawa plastik. Bawa plastik ya. Kalau nggak piringnya ntar balikin lagi kalau kata PRT ya. Kalau Aisyah ditanya, Aisyah bagaimana sih anak Nabi? Aisyah diam sebentar cuma ngomong,
kalian baca Al-Quran. Nabi itu ibarat Al-Quran yang berjalan. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Karena itu banyak sekali buku-buku, mungkin kalau satu perpustakaan itu nggak muat, ya, cuma bicara akhlak Nabi. Saya banyak baca sekali buku, kitab-kitab tentang Rasulullah, tentang Muhammad, buku tentang Muhammad. Tak satu pun buku itu yang saya baca yang mewakili, bahkan menurut saya 1/10 bahkan dari akhlak Nabi. Padahal bukunya tebal-tebal tuh tentang Muhammad, kisah hidup Muhammad dalam keluarga Muhammad. Itu saya banyak buku-buku. Tapi setiap saya selesai baca, isinya sedikit banget kayaknya gitu, menerangkan tentang Rasulullah. Isinya sangat kecil, sangat sedikit. Begitu mulianya akhlak Rasulullah SAW. Yang membuat dia mulia itu adalah Rasulullah senantiasa mohon kepada Allah, ya Allah, ampuni aku karena aku belum mengenalmu ya Allah sebagaimana engkau layak dikenal. Tuh, Nabi merasa dirinya belum kenal sama Allah, ya. Nabi merasa dirinya jauh dari mengenal Allah. Ini kadang-kadang kita udah berilmu sedikit aja, ya Allah, udah cari perdebatan, udah merasa dirinya paling bisa, paling hebat. Padahal Nabi sendiri begitu tuh, ya. Nabi tidak pernah merasa bisa. Jadi selalu mintanya kepada Allah, ya Allah, aku ini belum mengenalmu sebagaimana engkau layak dikenal, ya. Padahal Nabi itu udah sebut sejarah 7 busuran panah kepada Allah ketika naik berisra Mi'raj, ya. Tapi Nabi merasa dirinya belum mengenal Allah sebagaimana Allah itu layak dikenal. Allah Maha Besar, sebesar apa Allah itu? Nggak bisa, nggak akan pernah termasuk ke dalam pikiran, dan nggak pernah kita bisa bayangkan kebesaran Allah. Allah Maha Adil. Adil apa Allah? Sempurnanya adil yang ada di muka bumi itu tidak seberapa daripada keadilan Allah yang sesungguhnya. Jadi kalau kita bicara tentang Allah tuh udah beyond our imagination, udah di luar imajinasi kita. Karena itu Rasulullah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau kita lihat perempuan cantik, bidadari, seumpama dia tuh melenggak-lenggok di atas papan, memperagakan bajunya yang luar biasa cantik orangnya, atau ratu kecantikan dunia yang kita lihat cantik, itu baru ciptaan. Kalau kita pergi ke pantai dan pemandangannya begitu indah, ke pegunungan, itu baru ciptaan. Gimana Allah yang ini cantiknya kayak apa? Nggak bisa dibayangkan. Karena itu kata Nabi, ada surga di tingkatan tertinggi, di surga Firdaus itu. Tidaklah mereka memperoleh ini dan itu, tapi mereka hanya memandang kepada zatnya, memandang kepada zat Allah. Itulah nikmat tertinggi yang akan diterima seorang hamba ketika di surga, karena saking sempurnanya Allah, ya. Jadi memandang si makhluk ini, memandang kepada Allah dengan pandangan yang sempurna, ya. Emang siapa yang membuat dia bisa memandang? Ya dia juga, ya Allah juga. Ya kalau di dunia ini kita masih nafsu yang berbicara, masih nafsu yang berbicara. Karena itu Ramadan kan banyak, ya, Pak Ustadz mengajarin kita kalau Ramadan mah jangan takut deh ke masjid. Setan-setan diikat, dibelenggu, jadi nggak usah takut gitu. Buat anak-anak berlaku itu ya. Buat kita mah jangan. Karena yang lebih jahat daripada kita itu bukan setan, tapi hawa nafsu kita sendiri itu yang lebih jahat. Kan setan gua mulu yang disalahin, dia yang enak-enakan berzina katanya atau setan, padahal dia sendiri yang ngelakuin, ya. Dia berbuat ini berbuat itu, dia korupsi, nyalain saya kata setan. Saya pensiun aja dah kalau begini mah. Jadi setan, susah benar jadi setan gitu ya. Jadi jangan pernah merasa terbebas. Justru Ramadan ini, kalau banyak ulama bilang, kalau kamu melihat aslinya akhlak manusia, lihatlah pada bulan suci Ramadan. Karena itu menerangkan hati dan akhlak yang sesungguhnya seseorang. Kalau Ramadan tuh bangga dia bikin marah-marah terus, ya itulah akhlak sesungguhnya. Ya. Jadi kalau kita mau udah nggak berlaku tuh, setan diikat, ya. Setan yang sesungguhnya itu, setan yang kelihatan. Kita dibisikin, ayah nggak usah sholat dulu lah, ntar waktu masih panjang, tiduran, ya. Maka kadang-kadang kita masih bisa sholat aja. Kalah tuh setan yang bisikin telinga kita. Tapi setan yang hidupnya yang berat, woi ngapain tiduran aja, ayah pergi, ngapain sholat? Nah itu
teman-teman kita sendiri itu setan hidup. Ya. Setan yang nyata ini yang paling berat ya. Kalau kita salah pergaulan, waduh, masya Allah, itu setan-setan yang gak kelihatan kalah itu sama setan-setan yang hidup. Karena itu Nabi senantiasa ngajarin kita untuk berteman dengan orang-orang yang soleh. Ya. Ahlak Rasulullah SAW ini mendapat pujian dari Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4. Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ini Allah yang mengatakan. Ya, Allah mengatakan. Wa khalaqtuka min nuri ya Rasulullah, kata Allah. Aku ciptakan engkau dengan nurku, kata Allah kepada Rasulullah. Jadi sifat-sifat Nabi itu merupakan pengajaran langsung, pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kecantikannya yang paling sempurna di muka bumi, kesempurnaan ilmu yang paling sempurna di muka bumi ya, semuanya Allah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah benar-benar memuji Rasulullah memiliki budi pekerti yang agung. Tapi kenapa Nabi itu juga berat? Jangan kita pikir mentang-mentang Nabi dapat segala sesuatu dari Allah enteng hidupnya. Dia berapa kali perang? Ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 19 kali perang. Sanggup gak kita? Dia kita perang seperti Nabi 19 kali perang. Perang ini, perang itu. Padahal Nabi mengatakan perang ini perang yang kecil. Perang yang sebesar adalah melawan hawa nafsu. Jadi Nabi itu juga lebih berat ujiannya daripada kita. Jangan kita pikir enteng. Walaupun beliau mendapatkan amanah ilmu dan amanah segala macam yang sempurna dari Allah, perwakilan daripada perwujudan sifat-sifat Allah yang sempurna ada pada diri Rasulullah, tapi bukan enteng beliau menjalani hidup. Sama seperti kita beratnya melawan nafsu, sama seperti kita beratnya melawan daripada godaan setan, laknatullah. Ya, jadi sama kita. Karena itu kemarin kita bahas bahwasanya Rasulullah senantiasa mengatakan bahwa aku ini adalah manusia biasa seperti kalian, ya, yang aku diutus oleh Allah, bukan bumi. Jadi Rasulullah sendiri di sini Allah sendiri yang memuji bahwa budi pekertinya agung. Sampai kemarin kita sudah bahas dari Anas yang mengatakan 10 tahun saya melayani Nabi, tidak pernah Nabi mengatakan mengapa engkau begini, tidak begitu. Itu sama sekali Nabi tidak pernah menegur Anas atau mengatakan, hei Anas, jangan begitu, salah. Gak pernah Nabi. Ya, Nabi tidak pernah menegur Anas atau menyalahkan Anas. Itu akhlak Nabi. Ya. Nabi juga terkenal sebagai orang yang sangat rendah hatinya. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Ya. Karena itu Rasulullah mengatakan bahwa aku adalah manusia biasa seperti kamu. Ya. Jadi Nabi tidak pernah merasa dirinya agung dari yang lain, tidak pernah. Ya. Beda dengan kita ya, baru punya kelebihan sedikit, ya, merasa di atas angin. Ya, ini juga yang lagi sedih nih. Yang lagi menyedihkan ini, ada pengusaha yang memperkosa 58 orang, dihukum cuma 9 tahun ya. Ada kan tuh beritanya tuh, masya Allah. Ini kalau nggak mungkin kalau nggak ada uang ini nggak mungkin. Iya. Bayangkan aja 58 orang generasi yang dirusak, hukumnya cuma 9 tahun. Ini jaksanya gimana? Tadinya cuma dituntut 11 tahun. Kenapa 11 tahun? Karena kalau 10 tahun itu batas maksimal anak-anak yang belum gede. Jadi di bawah umur itu maksimal tuntutannya 10 tahun nih. Bapak ini 11 dah gitu. Ujung-ujungnya 9 tahun. Wah, lagi ramai ini sekarang. Jangan kita begitu. Hukum jadi tumpul ke atas, tajam ke bawah ya. Jadi kalau Nabi enggak ya, Nabi itu enggak pernah merasa dirinya super power, enggak pernah merasa dirinya lebih dari orang lain, enggak pernah ya, walaupun dia tahu dia adalah seorang Nabi. Jadi senantiasa dia mengatakan, aku ini adalah manusia biasa seperti kamu yang diutus menjadi Rasul ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan Nabi SAW adalah lebih pemalu dari gadis yang dipingit. Nabi juga orang pemalu, walaupun dia punya segala macam ilmu, punya segala macam apa yang dia bisa, dia adalah seorang yang pemalu. Sampai suatu ketika Sayyidina Umar
datang ke rumah Nabi, dia menangis melihat Nabi lagi tidur, dan ketika bangun ada bekas apa di sini, ranting-ranting pohon. Dia tidur di atas ranting. Kata Umar, ya Allah Nabi, orang mah dengan kekuasaan seperti kamu, seperti engkau ya Rasulullah, udah tidur di atas kasur yang empuk, udah tidur di atas istana, udah bergelimang harta. Kenapa engkau masih seperti ini ya Rasulullah? Engkau tidur di atas pelepah. Itu Umar sampai nangis ngeliat Nabi. Nabi itu seorang khalifah. Apa aja dia mau bisa. Dia bikin istana juga bisa. Tapi ayo jawab Nabi, aku sisakan kebahagiaanku di akhirat nanti. Nabi nggak pengen buru-buru, senang di dunia, nggak pengen buru-buru, senang di dunia. Nah, karena senang di dunia tuh kayak bapak tadi tuh, berlimpah harta tapi miskin kasih sayang. Ya. Kemudian diriwayatkan lagi dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang keji perbuatannya, juga tidak biasa berbuat keji. Bahkan Nabi bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik budi pekertinya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuat keji kepada orang lain atau tidak biasa berbuat keji. Dan Nabi sengaja mengatakan orang yang paling baik adalah yang paling baik budi pekertinya. Nah, seperti ketika saya ingatkan kembali ketika Nabi Musa mengatakan, ya Allah, apa sih yang kau senang dari ibadahku? Kata Allah, sedekahmu. Karena dengan kau berbuat senang ke orang lain, aku ada di sampingnya dan aku akan memberi rahmat kepadamu. Selain itu adalah akhlakul karimah, budi pekertimu kepada sesama. Budi pekerti kita itulah yang mendatangkan kasih sayang Allah. Kalau kita cuma sholat, puasa, zikir aja terus-terusan di musola, di masjid, di rumah, itu namanya kita sayang sama diri kita sendiri, bukan sayang sama Allah. Ya. Jadi justru cinta Allah itu hadir ketika kita bisa membantu sesama kita. Ya. Dan ini yang senantiasa diajarkan Nabi, bahwasanya orang yang terbaik adalah orang-orang yang memiliki budi pekerti yang agung. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tampan dan yang paling berani. Sungguh pernah terjadi suatu saat terdengar suara yang sangat menakutkan dari penduduk Madinah pada suatu malam. Orang-orang pada ketakutan. Maka orang-orang segera keluar menuju arah suara itu. Tiba-tiba disambut oleh Nabi yang baru kembali, dan sesungguhnya beliau membawa kabar baik sambil berada di atas kudanya. Abu Talha yang tak berpelana di bahunya dan ada pedang. Beliau bersabda, jangan takut. Kemudian Nabi bersabda, kuda ini kencang larinya. Jadi begitu ada suara-suara yang menakutkan itu, orang-orang pada ketakutan, Nabi mengejar, langsung dikejar. Saking beraninya. Jadi itu beliau itu orang yang sangat pemberani. Jadi kita sebagai umat Islam jangan menyalahartikan pemberani, lalu bunuh diri, membom masjid lagi yang dibom, penyembahan Allah. Padahal kita haram hukumnya menumpahkan darah orang-orang Islam. Ya. Jadi kalau kita baca tentang kitab-kitab akhlak Nabi, mungkin sampai kita semua dipanggil Allah, ini kita nggak selesai-selesai. Sampai kita semua disolatin di sini semua nih, semua kita ini habis. Ini kitab nggak akan pernah selesai kalau kita semua bicara tentang akhlak Nabi. Akhlak Nabi itu begitu mengagumkan. Kenapa? Karena Allah membimbing langsung kepada beliau, dan Allah itu memuji langsung kepada beliau sampai Allah sendiri bersolawat dan memberi keselamatan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah umat terbaik, sampai kita sebagai umatnya dikatakan umat terbaik, dan Rasulullah adalah manusia terbaik yang dikatakan manusia paripurna di muka bumi. Ya. Jadi kuntum khairu umat, kita itu adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan. Ya. Karena itu sekarang Rasulullah udah nggak ada, udah kembali kepada Allah, maka kita sebagai umatnya yang meneruskan perjuangannya. Kalau akhlakul karimah Rasulullah
sudah sempurna, maka kita berlomba-lomba untuk menyempurnakan akhlakul karimah kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Dan sekali lagi, jangan kita menjadi orang yang egois, yang hanya mementingkan ibadah untuk diri kita sendiri, tapi yang terbaik adalah kita berbuat juga ibadah sosial. Karena itu artinya kita mencintai Allah, sebagaimana Rasulullah senantiasa mengingatkan kita hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cahaya di hati kita untuk berbuat baik kepada sesama kita. Kita tutup kita ini dengan sama-sama kita beristighfar. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita yang begitu banyak yang setiap hari kita lakukan. Dan jangan pernah lupa nanti malam ba'da maghrib kita kumpul lagi di sini untuk sama-sama kita beribadah sholat maghrib berjamaah dan kita baca yasin, ya. Lalu kita berdoa sholat berjamaah isya dan ditutup dengan acara yang sangat luar biasa, yaitu makan nasi uduk. Ya, kita aja mungkin yang mendatang dari Allah, yang terhalang dari kebodohan saya sendiri sebagai manusia. Astaghfirullahaladzim. 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 Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wal hidayah.